Halo sobat semuanya, khususnya masyarakat Subang. Di video kali ini kita akan jalan-jalan ke desa Buka Negara, tepatnya di Dusun Cupunagara. Desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung Barat ini memiliki potensi yang luar biasa, yang membuat kita tertarik untuk berkunjung ke sana. Udara yang sejuk dan pemandangan alam yang indah menjadikan desa di tapal batas Subang bagian selatan yang ini memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Oh iya, sebelum kalian lanjut tonton videonya, klik tombol like jika suka. Jangan lupa subscribe. Dan setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya kita memutuskan untuk beristirahat. Tepatnya di daerah sekitar Puncak Erat, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung. Sekedar melepas penat dan mengisi perut, agar di perjalanan nanti kita kembali fit. Ada yang bersantai di hammock, memasak menyiapkan makanan, dan lain ada yang tiduran pula. Dari atas sini, desa Buka Negara terlihat berada di antara bukit-bukit perkebunan teh yang dibangun Tuan Hofland sang pemilik Subang ratusan tahun lalu. Di sini kita bisa membayangkan betapa luasnya tanah milik Hofland yang membentang dari pantai utara hingga ke desa Cupunagara di ujung selatan Subang. Pasti kalian penasaran dong siapa Tuan Hofland. Makanya tonton video ini terus, jangan di skip. Setelah beberapa waktu kita istirahat dan dirasa cukup, kita memutuskan untuk berkemas dan melanjutkan perjalanan ke desa Buka Negara yang telah terlihat di depan mata. Tidak sabar rasanya ingin cepat sampai di sana. Dan kita pun melanjutkan perjalanan. Namun, buruknya akses jalan menuju kota melalui Kecamatan Cisalak membuat warga lebih memilih ke Lembang. Selain itu, keindahan panorama alam desa Cupunagara bisa menjadi daya tarik pariwisata lokal. Sekarang kita mulai. Setelah dibangunnya ladang-ladang teh, Tuan Hofland membangun jalur transportasi berupa jalan yang bisa dilalui pedati sejak tahun 1847. Kemudian di Buka Negara juga dibangun pabrik teh dan rumah-rumah pegawai perkebunan. Hingga saat ini peninggalan-peninggalan tersebut masih dapat kita telusuri. Buka Negara merupakan ibu kota dari desa Cupunagara. Di kampung ini terdapat kantor desa dan fasilitas pendidikan dari mulai SD hingga SMA. Meskipun dalam satu desa, namun jarak antar dusun di Cupunagara relatif berjauhan. Dusun Cibitung misalnya berjarak sekitar 6 km dari Buka Negara. Setiap hari, para pelajar dari Cibitung yang tidak memiliki sepeda motor harus berjalan kaki sejauh 6 km untuk sampai ke sekolah, melalui jalan yang rusak dan becek karena tidak ada angkutan umum. Beruntunglah kalau ada truk milik PTPN yang kebetulan melintas. Mereka kan bisa menumpang. Di musim penghujan, resiko yang harus mereka lalui semakin berat. Selain kabut, tanah longsor juga menjadi ancaman serius bagi mereka. Jarangnya kendaraan yang berlalu lalang menjadikan suasana pedesaan di Buka Negara begitu tenang. Udara yang sejuk dan pemandangannya hijau sejenak dapat menghilangkan penat kita. Naiklah ke salah satu bukit teh di Buka Negara untuk menikmati keindahan alam di sana, seperti kita misalnya. Menjejakkan kaki di bukit teh Buka Negara sambil membayangkan betapa luasnya kekuasaan Hofland di atas tanah Subang, membentang dari pesisir utara hingga puluhan kilometer di selatan sampai ke pedalaman Buka Negara. Bukit-bukit yang teh dulu miliknya hingga kini masih menjadi penggerak unit ekonomi bagi sebagian penduduk Buka Negara. Eits, sekarang kita pindah haluan. Ada yang tahu kita kemana? Sekarang kita naik di atas hamparan kebun teh yang sangat luas. Kita akan menilik salah satu bangunan tua yang menjadi ikonik Buka Negara, yaitu rumah bekas kepala Afdeling Perkebunan Buka Negara. Siap-siap ya.
lengser wengi sliramu tumeke sirmo ojo tangi nggonmu guling awas jongota aku lagi bang wingo jin setan kang tak utusi dadya sebarang wojo layu lengser wengi sliramu tumeke sirmo ojo tangi nggonmu guling awas jongota aku lagi bang wingo jin setan kang tak Hehehe. Kok genrenya jadi berubah horor? Kan ini bukan channel horor. Kita lanjut. Rumah tua ini adalah rumah tua peninggalan masa lalu yang masih kokoh berdiri. Rumah bekas kepala Abdeling Perkebunan Bukan Negara. Rumah ini terlihat mencolok karena berada di salah satu bukit teh bukan negara. Namun sayang, saat ini kondisinya kurang terawat. Beberapa tahun lalu, rumah tua ini dan keindahan Bukan Negara pernah dijadikan lokasi syuting sebuah film nasional yang dibintangi artis Wulan Guritno, Atika Hasyolan, Jajang Sinur, Titi Kadarsi, dan artis lainnya. Rumah tua dengan segala interior yang sangat kuat walaupun agak tidak terawat adalah hanya salah satu milik bawahan Tuan Hofland. Pasti kalian penasaran kan siapa Tuan Hofland? Gampangnya Tuan Hofland adalah yang memiliki tanah seluruh Subang dari pantai utara sampai ke ujung selatan desa Bukan Negara. Nama lengkapnya Peter William Hofland, berkebangsaan Belanda, lahir di pantai Coromandel tahun 1802. Ibunya bernama Charlotte Meyer dan ayahnya bernama Theodorus Hofland, seorang kapten kapal di pantai Coromandel. Menikah dengan Helena Maria Van Wood dan dikaruniai 8 orang anak, yang salah satunya ada Pee Wee Hofland meninggal di Subang pada 1872. Subang mencatatnya sebagai tuan tanah pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Dia adalah pemilik tanah Pamanukan Ciasem atau biasa dikenal dengan TNT Land. Luas tanahnya hampir mencakup seluruh wilayah Subang, membentang dari pesisir utara hingga puluhan kilometer ke selatan. Teh, karet, sisal, tapioka, kapuk, merica, coklat, kina, kopi, dan padi dihasilkan PNT Land di bawah kekuasaan Tuan Hofland. Tuan Hofland membawa kemajuan PNT Land, khususnya yang berkaitan dengan budidaya kopi, hingga ia dikenal sebagai saudagar kopi. Keberhasilannya mengembangkan kopi telah mengenalkan Subang ke pasar dunia, khususnya negara-negara Eropa. Ada kesan yang baik terhadap Tuan Hofland, tertuang dalam naskah sejarah yang terdapat di Museum Subang. Dikatakan Tuan Hofland memperluas wilayah kekuasaannya dengan cara yang halus, bahkan sempat tidak dirasakan masyarakat sebagai penjajahan. Semua perluasan tanah kenyataannya dia gunakan sebagai lahan usaha yang ikut membangun perekonomian masyarakat Subang. Untuk mengembangkan PNT Land yang bergerak di bidang perkebunan, Tuan Hofland menyadari
pentingnya membangun infrastruktur pendukung. Dia membangun jalan, membangun jembatan, dan lainnya. Bukti pembangunan salah satunya bisa kita lihat pada Tugu Prasasti yang terdapat di Bukanegara, di daerah Subang paling selatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung. Pada prasasti tersebut menyebutkan pembuatan jalan pedati Bukanegara oleh Raden Rangga Martayuda dan Tuan Hovland pada tahun 1847. Jalan yang dibuat setelah Tuan Hovland membangun kebun teh sampai saat ini masih digunakan sebagai akses jalan desa. Untuk tugunya akan kita lihat di sebelum akhir video. Setelah kalian belajar hal baru tentang Subang dan tahu tentang Tuan Hovland itu sendiri, mungkin bagi sebagian kalian udah ada yang tahu, dan bagi sebagian kalian ini adalah hal yang baru. Semoga semuanya bermanfaat. Sekarang kita kembali ke rumah tua, ke gedung tua milik Afdeling Perkebunan Teh di Bukanegara. Rumah besar yang menjulang di atas perbukitan teh yang sangat rapih ini sangat indah dengan view perkebunan teh yang sangat rapi. Rumah dan interior khas Belanda ini sangat menawan hati untuk dikunjungi. Namun setelah kita ke sana, mungkin hati ini berkata lain. Hal yang tidak kontras dengan perkebunan teh yang sangat rapi di sekitarnya. Hijau dan sejuk udaranya. Rumah ini sangat tidak tertata dengan vandalisme di mana-mana. Ini menjadi kekecewaan kita tersendiri. Mungkin ketika rumah ini terurus, ini akan sangat lebih bagus. Seharusnya ini menjadi perhatian kita sebagai masyarakat Subang, khususnya masyarakat Cupunagara itu sendiri, dan pemerintah Subang untuk lebih memperhatikan hal-hal kecil yang menjadi potensial wisata, karena jelas itu bisa membantu perekonomian Subang dan perekonomian desa itu sendiri. Subang yang telah menjadi kawasan peruntukan industri atau KPI oleh pemerintah dengan 11.000 hektar tanahnya, seharusnya Subang bisa menggali potensial apapun yang bisa dijadikan lahan industri. Pemerintah seharusnya tidak hanya fokus ke proyek besar seperti Pelabuhan Patimban, Politeknik Negeri, Tol Cipali, dan beberapa hal lainnya. Namun dari hal sepele, hal kecil seperti ini, pemerataan ekonomi akan terlaksana karena masyarakat sekitarnya juga akan terpenuhi kebutuhannya. Hehehe. Tapi tidak apa-apalah, semua butuh proses mungkin. Namun hebatnya bangunan ini, walaupun beratus-ratus tahun berdiri kokoh di sini dan tidak terawat, interior seperti pintu, bahan-bahannya itu masih sangat kuat ketika kita cek. Dengan desain yang sangat megah tentunya, pasti ini memakan banyak biaya. Semoga banyak pengetahuan baru untuk kalian mengenai rumah tua ini. Setelah kita lelah berputar-putar rumah tua, belajar banyak tentang sejarah, naik turun bukit dengan bebatuan yang terjal, akhirnya kita turun juga. Hehe. Eits, sebelum kita lanjut perjalanan, ini adalah Tugu Prasasti yang kita bahas di penggalan sejarah Tuan Hovland. Di sana tertulis beberapa hal penting mengenai Bukanegara. Salah satunya adalah pembangunan jalan pedati oleh Tuan Hovland dan Raden Rangga Martayuda
ada keputusan Kementerian Pertanian. Dan yang ketiga mungkin kalian bisa baca sendiri deh apa di sana tulisannya. Setelah kita melewati Tugu Prasasti, di samping lapangan juga berdiri kokoh pabrik teh bekas Belanda. Karena bangunan ini adalah ikonik bukan negara juga loh. Karena bangunan ini berdiri sejak zaman kolonial Belanda. Rasanya sangat kenyang membahas sejarah ketika kita jalan-jalan ke desa ini. Seluruhnya penuh dengan sejarah. Hehe. Mungkin ada horornya juga sih, tapi karena kita bukan channel horor, jadi kita tidak meliput hal-hal horor. Hehe. Hari sudah sore, menunjukkan pukul 4 sore hari. Kita akan menuju kedai kopi Cupu Manik. Setelah menanyakan kedai kopi Cupu Manik kepada masyarakat setempat, akhirnya kita menemukan jalan untuk menuju ke sana. Setelah beberapa menit perjalanan, akhirnya kita sampai di kedai kopi Cupu Manik. Dari depan, desain interiornya sangat klasik dengan lambang semar dan tulisan Cupu Manik Cafe. Setelah kita melihat beberapa interior, kita akhirnya memesan kopi. Kopi di sini sangat banyak varian rasa dan tergolong dengan harga yang sangat murah, mulai dari 15.000 sampai 30.000 rupiah. Ini pasti sangat menggoda. Hehehe. Apalagi untuk kalian pecinta kopi, karena kopi pada kafe biasanya itu sangat mahal. Karena kita datang langsung ke daerahnya, mungkin itu juga penyebab dan faktor utama mengapa kopinya sangat murah. Di sini juga tersedia biji kopi yang masih coklat, kopi bubuk, dan lainnya. Setelah beberapa menit kita memesan, akhirnya kita mencari tempat yang nyaman untuk kita bersantai, istirahat, dan sekedar berbincang-bincang tentang proyek kita hari ini. Di dalam terlihat desain yang sangat klasik dan beberapa wayang dan tulisan bahasa Java Prienger 100% Arabica dan lambang semar yang besar. Kafe ini terletak di ujung desa Cupunagara dan terletak persis di samping bibit kopi yang ditanam di desa Bukanagara. Ada kaligrafi, lambang Persib Bandung, tulisan menu makanan, menu minuman, dan lain-lain. Hari ini kedai ini terlihat lengang, makanya kita bisa bebas untuk mengambil video dan mengambil konten. Akhirnya karena di bawah terasa tidak nyaman untuk membuat video karena tidak terlalu privacy, kita akhirnya memutuskan untuk ke atas yang lebih sepi. Di atas ada beberapa gamelan dan alat lainnya. Entah ini dipertunjukkan untuk pentas atau hanya pajangan, entahlah. Tapi ini menambah desain klasik yang ada dan adat kesundaan yang ada. Hehe. Dari atas ini kita bisa melihat ladang kopi di depan sana. Memang kafe mana yang menyediakan kopi dan kebunnya ada di depannya. Hehe.
cuma di sini, di Kopi Cupu Manik, Desa Cupu Nagara. Hari ini cukup melelahkan kawan. Setelah berputar-putar di rumah tua, sebenarnya kita juga jalan-jalan ke situs Cipabeasan, tapi karena situs Cipabeasan memakan waktu yang sangat panjang, jadi kita membuat situs Cipabeasan menjadi part tersendiri. Di part 2 nanti kita akan membahas tentang situs Cipabeasan bersama juru kunci dan beberapa hal menarik tentang Cipabeasan. Tonton video part 2-nya ya. Akhirnya kita bisa bersantai, minum-minum ria. Karena di antara kita tidak ada yang suka kopi hitam, jadi tidak ada yang memesan kopi hitam. Karena juga setelah lelah lama perjalanan, kita butuh yang dingin-dingin. Terima kasih untuk menonton video ini. Dadah.